Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala limpahan karunia nikmat yang hingga detik ini masih diberikan kepada kita semuanya, wabil khusus kita yang hadir di masjid kita yang tercinta ini, untuk bisa melaksanakan sholat Jumat, salah satu kewajiban yang perlu kita laksanakan. Syukur atas segala nikmat baik kecil ataupun besar, baik nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat harta, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Semoga rasa syukur ini selalu terpatri kepada diri kita, di hati kita, di dalam perbuatan kita. Ketika kita mendapatkan nikmat apapun itu bentuknya, marilah kita mengucapkan rasa syukur agar Allah selalu menjaga nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Ketika kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, insya Allah Allah akan selalu menambah nikmat-nikmatnya yang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik, suri tauladan bagi kita semuanya. Di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan cobaan, beliaulah sosok panutan bagi kita yang insya Allah juga nanti akan membimbing kita nanti di akhirat dengan memberikan syafaat bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin semuanya. Marilah kita selalu senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin, memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekuat tenaga untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan status sebagai hamba yang muttaqin, insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya wabil khusus yang hadir di Masjid Darussalam patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kita umur panjang, masih menempatkan nyawa di balak badan kita sehingga kita bisa melaksanakan tanggung jawab kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seminggu lalu kita melewati tahun 2024 dan sekarang kita menapak 2025. Dan para hadirin, kita tahu semua bahwa tahun ini 2025 dimulai dengan hari yang spesial. Tanggal 1 Januari 2025 itu bertepatan dengan tanggal 1 Rajab, di mana kita semua tahu bahwa 1 Rajab atau bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di antara 4 bulan istimewa. Banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini, dan datang juga untuk membuka tahun 2025. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita ambil hikmah, marilah kita ambil sisi baik dari lewatnya tahun 2024 menuju 2025 yang bertepatan dengan bulan Rajab ini, sebagai momen bagi kita untuk muhasabah diri, untuk evaluasi diri. Selalu dipesankan oleh para asatid di dalam setiap kajian, dan juga dipesankan oleh para khotib di setiap kajian, bahwa kita sebagai umat muslim ini tidak boleh menjadi umat yang lebih buruk. Hari-hari yang kita lewati, tahun-tahun yang kita lewati, harus kita pastikan bahwa tahun yang akan datang itu akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya. Maka dari itu para hadirin, dari mana kemudian kita tahu bahwa tahun depan ini akan jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya? Inilah pentingnya yang kita sebut dengan muhasabah atau introspeksi diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya ini diciptakan oleh Allah sebagai hamba sahaya, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan juga dosa. Tidak ada manusia kecuali Nabiullah Muhammad SAW yang maksum. Di antara kita semuanya ini diciptakan oleh manusia dengan naluri bahwa kita ini adalah manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Yang artinya para hadirin, selama sekian puluh tahun kita hidup di dunia, kita tidak tahu berapa besar dosa yang kita lakukan, seberapa besar kesalahan yang kita lakukan. Maka dari itu para hadirin, kita ini selalu diingatkan untuk melakukan muhasabah, untuk introspeksi diri, melihat apa yang sudah kita lakukan di tahun 2024 untuk menuju tahun 2025 yang jauh lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa, apalagi saat ini media bagi kita untuk melaksanakan dosa ini sangat luar biasa godaannya. Ada satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita manusia yang seringkali melakukan dosa, yaitu melakukan taubat. Taubat, meminta maaf atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku zat yang maha mencipta dan maha mengetahui keadaan makhluk yang diciptakannya, ini memerintahkan kita untuk melakukan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan naluri tempat salah dan lupa, maka Allah kemudian juga memerintahkan kita untuk melakukan taubat, untuk memohon maaf kepada Allah atas salah dan dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui ayat di atas tadi, meskipun tidak secara eksplisit, Allah berpesan kepada kita semuanya bahwa Allah itu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat. Sebab tidak mungkin para hadirin ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kemudian Allah menutup ampunan. Tidak demikian. Insya Allah taubat yang kita lakukan, ampunan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi para hadirin, tidak serta-merta permohonan maaf kita ini kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan maaf, permohonan ampun ini terkait erat dengan bagaimana kita sungguh-sungguh untuk meminta maaf, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kemudian diteruskan dengan ayat asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Allah Rabbmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menggunakan kata asa, mudah-mudahan. Penggunaan kata asa yang berarti mudah-mudahan ini mengindikasikan kepada kita semuanya bahwa Allah tidak memastikan ampunan kepada hambanya yang bertaubat. Ketidakpastian ini dimaknai oleh para ulama bukan berarti kita ini sia-sia ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bertaubat, melainkan ketidakpastian tersebut harus dipahami agar kita ini sungguh-sungguh di dalam memohon ampun, di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meyakinkan Allah bahwa kita adalah hambanya yang benar-benar layak untuk mendapatkan ampunannya. Begitulah Allah menawarkan ampunan yang menjadi hak prerogatifnya, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh kehendaknya dan seberapa besar kesungguhan hambanya untuk mendapatkan ampunan tersebut. Karena itu para hadirin, tugas kita sebagai manusia berusaha menjalankan perintah Allah untuk melakukan taubatan nasuha dan berusaha meyakinkan Allah bahwa kita adalah hamba yang layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang dijalankan dengan semaksimal mungkin. Artinya tidak setengah-tengah atau tidak main-main. Karena para hadirin, seringkali kita ini bertaubat memohon ampun kepada Allah atas kesalahan atau dosa yang kita lakukan, tetapi sehari kemudian atau sekian menit kemudian kita melakukannya lagi. Kita sadar lagi atas dosa salah yang kita lakukan, kita mohon maaf lagi, tetapi dalam hitungan hari kita melakukan lagi. Ini adalah bukan taubatan nasuha, bukan taubat yang sebenar-benarnya, karena Allah mengendaki kita untuk melakukan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan tidak mengulangi apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih jauh para ulama merinci beberapa syarat taubatan nasuha. Yang pertama adalah niat kita bertaubat harus tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji seseorang, bukan karena orang lain, bukan karena ingin kita kelihatan religius dan soleh, tapi taubat yang kita lakukan berasal dari diri kita, ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua para hadirin, para ulama menyebut syarat taubatan nasuha itu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Disinilah para hadirin salah satu tantangan terbesar bagi diri kita sebagai manusia biasa. Seringkali kita ini terjebak ketika kita melakukan dosa tapi kita tidak mengakui dosa yang kita lakukan. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar, apa yang kita lakukan itu tidak salah, bukan merupakan dosa, tapi sejujurnya, sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah dosa. Maka dari itu para hadirin, diri kita ini harus sadar sesadar-sadarnya ketika kita melakukan dosa, sehingga kita bisa melakukan taubatan nasuha. Syarat yang ketiga para hadirin, taubat nasuha ialah menghentikan semampu mungkin segala dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sebab para hadirin, tidak ada yang namanya dosa kecil ketika kita lakukan secara kontinu, secara terus menerus. Tidak pula ada dosa besar ketika kita ini tulus, ikhlas, taubatan nasuha, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu para hadirin, marilah kita berusaha untuk melakukan taubat dengan sebenar-benarnya. Kita refleksi di tahun 2024 kesalahan atau dosa apa yang kita lakukan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menegaskan, selain kita ini taubat nasuha, bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan, kita juga harus berusaha untuk mengganti atau menebus kesalahan yang telah lalu. Contohnya para hadirin, jika kita ini melewatkan sholat fardu, kita tidak sholat duhur dan kita sadar bahwa kita tidak sholat duhur, dan kita sadar bahwa kita ini melakukan dosa, dan kemudian kita memohon ampun kepada Allah, bukan berarti bahwa kemudian permohonan ampunan Allah ini mengampuni atau menggugurkan sholat yang kita lewatkan. Setelah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengganti sholat yang kita tinggalkan. Begitu pula misalkan kita ini lupa tidak mengeluarkan zakat atas harta yang kita peroleh, kemudian kita sadar atas kesalahan itu dan kita mohon ampun kepada Allah, bukan berarti bahwa kelalaian kita untuk tidak mengeluarkan zakat itu kemudian dihapus. Setelah melakukan taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tunaikan zakat yang kita lewatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun syarat-syarat taubatan nasuha di atas tadi adalah untuk dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan kepada sesama manusia, kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, atau hak manusiawi? Maka tidak cukup hanya dengan memohon ampunan kepada Allah. Ketika kita melakukan dosa, melakukan salah kepada sesama manusia, maka kita harus meminta maaf, memohon maaf kepada manusia yang kita zalimi. Setelah kita memohon maaf kepada manusia yang kita zalimi, maka selanjutnya kita memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu contoh keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah perintah Allah kepada kita semuanya untuk bertaubat, dan jangan pernah kita abaikan, sebab tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan bagi para hambanya. Tidaklah Allah memerintahkan taubat kecuali untuk kebaikan kita semuanya, agar selalu menyadari kesalahan yang pernah kita perbuat, sekaligus sebagai salah satu cara untuk memperbaiki keadaan. Karena bisa jadi segala hal yang terjadi di dunia ini, termasuk kerusakan, bencana, musibah, itu adalah hasil dari perbuatan kita semuanya, hasil dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita memetik hasilnya di dunia, belum nanti di akhirat. Asumsi ini tentu tidak berlebihan jika kita melihat salah satu firman-Nya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah ayusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Hadirin rahimakumullah, begitulah cara Allah melindungi hambanya dari kerusakan, baik kerusakan agama, jiwa, akal, keturunan maupun kerusakan harta. Sebab untuk tujuan itulah salah satu aturan atau syariat Islam diturunkan. Maka para hadirin, bersamaan dengan datangnya 2025, marilah kita melakukan introspeksi diri dan menata diri. Marilah kita bersihkan diri, jernihkan hati dengan bertaubat, dan sambut masa depan dan tahun mendatang dengan lebih optimis dan lebih baik. Insya Allah dengan taubatan nasuha kita kepada Allah, permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehormatan agama, diri kita, jiwa, keturunan, harta kita ini akan terjaga
dan kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kita semuanya, wabil khusus yang hadir di masjid kita yang tercinta ini, bisa memanfaatkan momentum pergantian tahun ini dengan baik untuk introspeksi diri atas apa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, dan mempersiapkan tahun 2025 dan tahun selanjutnya menjadi tahun yang lebih baik bagi diri kita semuanya, untuk bisa takwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.